saya juga merasa bahwa jadi wartawan di SM sampai redaktur sampai pemret itu ya menjadi apa ya, kalau istilah sosiologi itu beruf gitu ya. Beruf itu jiwa yang melekat, itu bahasa Jerman. Jadi jiwa yang melekat, yang menyatu, sama dengan seperti yang Pak Dadang tadi sampaikan. iPad bagi saya itu udah masuk di jiwa, jadi ya nggak bisa lepas gitu ya. Jadi, sebelum iPad tentu mesin ketik. Saya punya mesin ketik bersejarah. Jadi tahun 8 saya ketika awal mahasiswa semester kedua itu sudah dapat beasiswa super senang sampai selesai. Nah, hasil beasiswa pertama itu saya belikan mesin tik merek Brother. Beli di toko dekat Kota Baru itu. Ada toko dulu terkenal, toko buku yang lupa ya namanya. Itu apa, mesin tik itu udah apa ya, sudah menyatu ya. Suatu saat, ini saya cerita aja, suatu saat tiba-tiba ada kader IMM itu minjem. Sebenarnya saya berat untuk meminjamkan gitu ya, tapi biasa saya kan sering nggak enakan gitu ya. Tapi sudah sebulan 2 bulan nggak kembali. Terus akhirnya saya datang ke rumahnya, saya ajak teman gitu. Dia sudah berkeluarga. Ternyata di rumah gadai. Jadi rupanya masuk gadai dia nggak bisa nebus gitu. Akhirnya ya sudah saya tebus saja. Akhirnya kembali. Saya senang sekali ketemu lagi mesin begitu. Jadi dan sampai sekarang ada di rumah. Nggak tahu karena penuh buku, jadi ada di mana mau saya ambil nanti saya taruh bersama kartu wartawan itu. Karena itu bersejarah belinya gitu ya. Kemudian bersejarah karena itulah, kalau di rumah saya pakai itu, kalau di SM saya pakai mesin tik yang besar itu. Jadi wartawan, jadi jurnalis, jadi penulis itu sudah jadi jiwa. Begitu juga SM itu bagi saya ya bagian dari ya belahan jiwa dalam berkarya. Maka mohon maaf, saya paling geram kalau melihat entah koran, buku, apalagi SM itu di tempat ditempatkan sepenaknya gitu. Apalagi saya kan tahu juga lah di 1-2 PTN kita SM itu kadang dianggap, jadi apalagi dipakai bungkus gitu ya. Jadi geram betul ya. Karena apa? Di situ itulah ada jiwa, ada pikiran setiap orang. Jadi tapi kok nggak menghargai itu gitu kan. Jadi kalau nggak mau baca udah nggak usah, nggak mau baca. Yang kadang aneh juga, misalkan di PTMA. Kalau Buya Sapi nulis di Kompas, saya nulis di Kompas, mereka pada baca. Tapi kenapa SM nggak dibaca? Padahal di situ ada tulisan saya, ada tulisan Buya gitu kan. Sampai saya, sepandai apa sih mereka itu? Kadang muncul juga kan, sepandai apa sih para dosen itu? Kok contak gitu ya. Jadi nggak mau baca gitu ya. Baca apa saja ya. Jadi itu melekat dengan, bahkan biarpun sudah pindah ke digital itu yang namanya cetak ya sudah ya, kita golongan kolonial kan, jadi sudah melekat itu Pak Nur. Pak Nanto tadi Pak Nanto cerita sekarang di Eropa
mulai budaya berbalik lagi pada buku, bukan buku digital ya, buku cetak. Ya saya senang sekali itu, berarti peluang untuk SM lagi gitu ya. Jadi apa ya, hal-hal seperti itu kok nggak menghargai gitu ya. Jadi padahal disitulah buku segala macam. Maka dulu kan koran itu generasi lama kan gitu, naik kereta, kemudian naik bis, naik pesawat, bawa koran di pinggirnya itu udah biasa. Saya yang melihat Mas Ayuti yang masih gitu, ini anomali ini. Ya, generasi baru pergi masih bawa koran X sebetulnya. Itu ternyata bawa. Jadi, kok ada juga makhluk zaman kini yang bawa. Saya sudah enggak langganan koran lagi karena Republika kemudian tahun 2022 kayak itu berhenti. Itu saya juga kecewa sebenarnya, tidak setuju. Nah, tulisan saya di Republika sudah lebih dari 240 ya sejak tahun 2000. Dan karena pindah ke digital saya jadi agak males gitu. Padahal ditagih terus tiap bulan sampai sekarang gitu. Tidak sekali aja. Kemudian di SM saya pikir udah banyak ya, udah 600-an lebih lah, 700-an lebih gitu ya. Jadi ya itu jadi bahan juga ya. Jadi siapa tahu nanti jadi buku lagi gitu. Soal orang membaca atau tidak ya pokoknya nggak usah dipikirin. Kayak kita beramal aja gitu. Jadi itu semangat menulis menjadi jiwa kita yang kemudian dari situ kan lalu ada pikiran. Yang berikutnya yang juga untuk SM menjadi sejarah bagi Muhammadiyah ya, dan sejarah dalam Muhammadiyah. Kenapa? Pertama SM itu ya corongnya Muhammadiyah, suara resmi PP Muhammadiyah, Postur saat itu. Dari dulu ya sampai sekarang, cuman beda dulu jadi berita resmi dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan SM juga muat itu. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa makanya dikasih nama suaranya Muhammadiyah, persis Aisyah, suaranya Aisyah. Maka harus sejalan dengan Muhammadiyah dan Aisyah. Saya termasuk selektif sekali kalau ada pikiran-pikiran yang masih jalan ya udah dicoret aja nggak apa-apa, nggak dimuat nggak apa-apa. Jadi semua juga begitu berlaku. Karena apa? Ya ini representasi, kalau di SM dimuat, di suara Aisyah dimuat, berarti ya sejalan dengan PP Muhammadiyah dan PP Aisyah. Maka bagi kita yang ada di dalam kalau nulis juga harus sejalan dengan itu, gitu ya. Kalau toh perbedaan, ada banyak area yang bisa kita eksplor. Nah, tidak harus bertentangan dengan pikiran resmi Muhammadiyah. Yang kedua, saya lihat SM itu ya lekat dengan culture budaya. SM generasi awal kan pakai tulisan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Saat itu mana mungkin ada organisasi Islam Puritan, lah sebut Puritan itu. Atau tajdid itu kok menghargai bahasa Jawa. Jadi itu sebenarnya merupakan bukti dari Muhammadiyah tidak anti Jawa. Itu kan hanya ingin konfrontasi aja antara Islam dan Kejawen, padahal tidak sebenarnya. Jadi, bahkan ada tulisan DSM tahun 22 ya di situ dalam bahasa Jawa, Islam agama nalar gitu, bahwa Islam itu agama yang rasional dalam bahasa Jawa. Kemudian SM yang ketiga punya peran dalam nasionalisme. Sejak tahun 22 itu SM berbahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia. Luar biasa kan? Di saat Sumpah Pemuda aja tahun 28, kemudian SM sudah mulai memelopori pengenalan bahasa Indonesia. Nah ini mungkin juga perlu dijadikan ya cagar budaya apa nih Mas Yuris ya. Jadi tidak bergerak ya.
Iya, ini kan penting sekali karena menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu Indonesia. Dan Muhammadiyah sudah bicara di forum-forumnya kan sudah pakai bahasa Indonesia. Maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling meluas di seluruh tanah air karena menggunakan bahasa nasional itu, biarpun kita belum merdeka. Jadi di situ hal yang sangat penting, maka tinggal nanti pengembangan lebih jauh. Nah, bagi adik-adik yang sekarang masih jadi wartawan dan sebagainya, ya harus lebih berlipat ganda dari generasi kami. Karena apa? Sumber-sumber sekarang lebih luas lagi. Nah, yang terakhir, kecendekiawanan itu juga dibentuk oleh kewartawanan, kejurnalisan. Kenapa di dunia jurnalis itu kita wartawan nggak boleh sembarangan kan? Kalau memuat berita kita harus sadar bahwa harus ada cover both side. Kalau ada pernyataan yang A, itu cari pernyataan B yang bertentangan. Jadi harus biasa konfrontasi gitu. Dan itu melatih kita untuk jangan mudah untuk mengeksplor satu berita dan narasi. Ya tadi soal tabayun kan, harus objektif intinya. Tabayun itu mengajarkan kita objektif. Bila perlu itu tadi, cari yang bertentangan sekalipun. Nah ini ternyata nanti di dunia ilmu itu sangat diperlukan. Dulu kita pernah baca buku Sherlock Holmes, ya, petualangan mencari seorang pembunuh itu karya Arthur Conan Doyle itu untuk mencari pembunuh ternyata berliku-liku baru sampai pada titik akhir. Nah mencari kebenaran itu mudah-mudahan begitu, nggak bisa seketika. Karena apa? Baik dunia wartawan maupun dunia ilmu gampang sekali untuk menggiring. Ingin tahu resepnya gampang. Kalau Anda tidak setuju dengan kebijakan tertentu, kita gampang loh cari data-data yang mendukung kita tidak setuju. Sampai kita sebut ke lapangan. Cari gampang loh. Kayak kasus Tambang nih. Yang nggak setuju itu dicari ke lapangan, itu bisa itu. Sampai termasuk yang mati di kolam, padahal tanya di mana kolamnya, tahun berapa orang. Karena yang memberi input itu yang tidak setuju. Begitu juga yang serba pro, bisa aja begitu. Maka keperbedaan itu mengajarkan kita untuk objektif. Itulah yang dimaksud Al-Quran. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsan. Nah gitu. Jadi kita harus diajari begitu. Saya 1 tahun ikut pelatihan peneliti agama, Kementerian Agama. Itu 1,5 tahun di drill oleh tokoh-tokoh kayak Harsa Bakhtiar, saat itu masih ada, kemudian Pak Sufi Suparlan. Pokoknya tokoh ilmuwan UI, ada Nurholis Masjid juga saat itu dan sebagainya. 6 bulan di camp di Jakarta, kemudian habis itu penelitian lapangan 6 bulan di Bandung, di Cisarua. Itu untuk pelatihan peneliti kualitatif ya. Ternyata nggak gampang. Tapi dari situ saya punya pengalaman bagaimana berpikir ilmiah yang sedalam mungkin. Tadi Bu Bayu nyebut yang dalam, yang luas. Karena apa? Apalagi atas nama ilmu, atas nama ilmuwan, atas nama ilmiah, kita gampang sekali memanipulasi pandangan. Saya tahu orang ini memanipulasi atau tidak, saya tahu. Karena ini lihat ininya, cara berpikirnya begini, pandangannya apa yang dipakai. Ya lumayanlah 1 tahun belajar itu dan hasilnya saya menjadi yang terbaik waktu itu. Bisa dicek di Kementerian Agama. Jadi ya karena apa ya,
kita ingin betul-betul objektif. Maka saya paling geram kalau orang nggak rasional, kadang nggak toleran saya. Jadi orang nggak rasional itu jengkel gitu loh. Biarpun ya saya pendam juga gitu. Kedua ya memanipulasi kebenaran dan gampang mengucapkan ini kebenaran, ini prinsip, padahal juga nggak prinsip. Jadi kita baca juga agama kita, mana sebenarnya yang prinsip, mana yang sebenarnya nggak prinsip gitu. Lalu kita konstruksi itu jadi prinsip. Karena dirujuk ke sini, oh nggak nyambung. Saya pikir tokoh-tokoh besar dulu ya, kayak Bukhari, Muslim, hebat, jutaan itu informasi hadis, lalu diseleksi gitu, mana yang sahih dan mana yang tidak. Sekarang kita gampang aja, apalagi lewat medsos ya. Medsos itu hati-hati, kita tahu-tahu kirim berita postingan, ternyata beritanya udah 10 tahun lalu dan udah selesai urusannya gitu kan. Dikira kejadiannya sekarang dan belum selesai. Lalu muncul kita sikapnya panas dan marah. Jadi belum yang tadi hoax ya, yang dibacakan dari nggak boleh tasyakur, nggak boleh lakop, nggak boleh tu'udot, bahkan di awal nggak boleh sembarang menerima informasi perlu tabayun. Bahkan di ayat ketiga kita tidak boleh untuk berteriak-teriak saja, nggak boleh. Peristiwa kan ada sahabat memanggil Nabi dari balik hujarat, dari balik kamar. Dilarang oleh Al-Quran berteriak-teriak itu. Maka saya punya etika di rumah, pokoknya siapapun nggak boleh berteriak di rumah. Jadi kadang suka lupa juga memanggil, nggak, tapi saya nggak pernah gitu. Jadi etika al-hujarat itu harus dijaga, dan itu penting untuk MPI itu. Jadi saya akan memperkenalkan istilah al-hujarat ethics. Coba dielaborasi itu, rujuk pada tafsir At-Tanwir, lalu kembangkan menjadi sebuah buku. MPI aja menerbitkan al-hujarat ethics. Wah, cocok tuh untuk era medsos sekarang ini. Ambil aja poin-poin dari ayat 1 sampai ayat 13. Jadi untuk berakhir dengan ta'aruf, ya, ta'aruf. Jadi itu mudah-mudahan ya SM makin berkembang, dan yakin sekali bahwa saya memang sama Mas Denny concern betul untuk SM menjadi punya ekosistem korporasi besar. Dan bisa, selalu bisa. Yang lain bisa kok. Punya hotel, punya ini, bisa. Asal ya berdul suhdi, dan modal kita udah punya, artinya bisa berkembang gitu. Maka itu tadi saya betul Pak Mulas, saya minta izin nanti setelah saya purna, nggak boleh deh saya kalau ngomong itu jadi sedih juga. Nah, kalau sudah purna dari PP itu ya diberi izin di sini gitu ya, dan jangan dipecat jadi pemret. Karena saya punya cita-cita besar bersama Mas Denny, ingin ini jadi korporasi besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.